Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Cerita Indo. Semoga yang berkunjung di channel ini diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah, amin. Di sini saya akan membagikan kisah atau cerita yang menjadi legenda atau mitos yang beredar dan sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan video bermanfaat lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Indonesia memang dikenal punya segudang cerita mistis yang menyeramkan. Bahkan, ada banyak sekali karakter hantu yang menjadi mitos tua di tengah masyarakat hingga sekarang. Salah satunya adalah sosok hantu yang diberi nama Wewe Gombel. Hantu ini dipercaya masyarakat punya perawakan seperti wanita dan memiliki payudara besar serta menggantung. Dilansir dari Beautynesia, cerita menakutkan yang sering mengiringi Wewe Gombel adalah soal aksinya yang suka menculik anak menjelang maghrib. Alasan itulah yang membuat banyak orang tua zaman dulu kerap menyuruh anaknya untuk lekas pulang saat sore mulai usai. Wewe Gombel disebut sebagai hantu wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya. Wanita tersebut tidak bisa memberikan keturunan sehingga sang suami akhirnya selingkuh dengan wanita lain. Oleh karena itulah alasan mengapa Wewe Gombel erat dengan cerita anak hilang saat maghrib tiba. Mitos yang beredar, Wewe Gombel akan membawa anak-anak yang diculik ke alamnya karena dianggap tidak memiliki rumah. Sebagian masyarakat percaya bahwa hantu Wewe Gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah Gombel, Semarang, yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonial. Kota Semarang sebagai ibu kota Jawa Tengah terus membenah diri untuk mensejajarkan diri dengan kota-kota besar lainnya seperti Bandung dan Surabaya. Kota Semarang memiliki sejarah panjang di masa lalu, bahkan keberadaannya sudah ada sejak berdirinya Kesultanan Demak. Pada masa Hindia Belanda, Semarang menjadi pusat perekonomian untuk wilayah Jawa Tengah. Erat kaitannya dengan sejarah masa lalu, terdapat beberapa tempat di Semarang yang menyimpan duka lara dari pribumi yang tertindas selama kolonialisme Hindia Belanda. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah Bukit Gombel di Ngesrep, Kecamatan Banyumanik. Dahulu Bukit Gombel merupakan kawasan pemakaman kuno dari etnis Tionghoa yang tinggal di kota Semarang. Asal mula, tidak ada catatan pasti mengenai alasan kenapa bukit ini diberi nama Bukit Gombel. Menurut kepercayaan masyarakat, penamaan ini dilakukan karena bukit ini merupakan sarang dari salah satu hantu dalam mitologi Jawa yaitu Wewe Gombel. Wewe Gombel adalah versi wanita dari genderuwo, bertubuh tinggi besar dengan payudara yang menjuntai ke bawah. Wewe Gombel sangat suka menculik anak-anak kecil yang masih kalayapan saat waktu maghrib tiba. Ada pula bekas makam kuno. Saat ini Bukit Gombel dibelah oleh sebuah jalan yang sangat ramai oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Jalan ini dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda yang dipimpin oleh Baron van Heckeren. Pembangunan jalan ini sempat seekor mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat etnis Tionghoa. Penyebabnya tidak lain adalah karena Bukit Gombel merupakan kawasan makam para leluhur Tionghoa yang pertama datang ke Semarang. Namun di balik cerita mistis soal Wewe Gombel ternyata ada makna yang dalam. Wewe Gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya. Wewe Gombel atau juga disebut Nenek Gombel adalah sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka menculik anak-anak, tetapi tidak mencelakainya. Konon anak yang diculik biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar. Bila mereka telah sadar, Wewe Gombel akan mengembalikan anaknya. Menurut cerita, mitos Wewe Gombel dipercayai digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka tidak berkeliaran di waktu malam hari. Sebab pada masa lalu, keadaan gelap gulita amat berbahaya karena hewan buas mungkin memasuki kawasan perkampungan dalam kegelapan malam. Oleh karena itu, Wewe Gombel diciptakan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman tersebut. Wewe Gombel biasanya digambarkan dengan sosok wanita tua keriput dengan payudara yang terlihat panjang dan menggantung.
Nama Wewe Gombel dengan penggambaran umum seperti yang tertulis di atas mungkin juga bukan sekedar isapan jempol belaka, ada suatu analisis logis mengenai salah satu bentuk motivasi orang-orang dulu, tatanan masyarakat primordial untuk mengantisipasi tindakan yang mengundang kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melanggar aturan. Misalnya anak-anak yang seharusnya belajar di malam hari atau berkumpul bersama keluarga tetapi malah bermain di luar rumah dan tanpa pengawasan orang. Cerita tentang adanya sosok Wewe Gombel secara turun-temurun dan paralel menyebar ke berbagai individu yang sebagian dari para individu itu mungkin juga secara sepihak mengarang definisi tambahan mengenai sosok Wewe Gombel, kemudian merebak ke segala arah dan dikonsumsi oleh banyak pihak. Dahulu, banyak orang mati di bukit itu akibat pembantaian pada masa penjajahan Belanda. Agar bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh Wewe Gombel ini, biasanya orang akan memilih untuk bersahabat dengan siluman ini. Akan tetapi banyak efek serta sisi negatifnya bersahabat dengan siluman terutama untuk Anda yang memiliki keluarga. Konon katanya, jika Wewe Gombel sudah suka dengan Anda, maka jangan ada lagi perhatian ke orang lain. Jika siluman ini cemburu maka imbasnya akan mengenai keluarga Anda. Berbeda dengan Wewe Gombel yang berbentuk menyerupai perempuan, menurut kisahnya kalong Wewe merupakan berasal dari binatang asli yakni kalong seperti kelelawar raksasa namun banyak disebutkan sebagai jelmaan bentuk dari pesugihan dengan siluman. Namun hingga saat ini masyarakat lebih kuat beranggapan bahwa kedua makhluk tersebut merupakan makhluk yang sama dengan sebutan berbeda. Apapun pendapatnya ingat bahwa kita tidak pernah hidup sendirian. Dalam budaya populernya, tokoh dan kisah tentang Wewe Gombel telah banyak diadaptasi dalam film Indonesia, seperti film Wewe Gombel 1988 dan film 2012 Legenda Wewe Gombel. 2. Wewe Gombel juga pernah ditampilkan dalam Folklore, seri HBO 2019, episode 1, A Mother's Love. Representasi Wewe Gombel terkadang menjadi bagian dari festival atau budaya lokal, misalnya dalam acara karnaval atau event lainnya, seperti halnya Genderuwo. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Cerita ini hanya pemberitahuan atas apa yang sudah beredar di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah miliknya semata. Lanjutkan perkembangan channel Cerita Indo. Di video selanjutnya sampai jumpa.